Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Tahukah Anda bahwa saat Anda menutup mata tanpa terlebih dahulu mengamankan roh Anda dalam doa, Anda menjadi sasaran yang terbuka bagi serangan di malam hari. Jika saja Anda bisa melihat dengan mata rohani, apa yang berkumpul di sekitar tempat tidur Anda saat lampu dipadamkan, Anda tidak akan pernah menutup mata tanpa berdoa lagi. Dunia rohani lebih aktif pada malam hari daripada pada siang hari. Ketika tubuh fisik Anda beristirahat, roh di dalam diri Anda tetap terjaga. Suasana di sekitar Anda dapat menjadi seperti jalan raya bagi roh-roh. Suatu malam, seorang pria datang kepada Padre Pio dan berkata, "Padre, setiap kali saya hendak tidur, hati saya sering merasa tidak tenang." Padre Pio menatapnya dengan lembut lalu bertanya, "Apakah engkau menutup harimu dengan doa?" Pria itu menjawab jujur, "Tidak selalu, Padre. Kadang saya terlalu lelah dan langsung tertidur." Padre Pio berkata dengan tenang, "Anakku, jangan menutup matamu tanpa terlebih dahulu menyerahkan jiwamu kepada Tuhan." Pria itu bertanya lagi, "Apakah doa kecil benar-benar penting?" Padre Pio menjawab, "Doa itu seperti menyalakan terang sebelum malam tiba." Dalam banyak kesempatan, Padre Pio juga menasihati umatnya bahwa malam tanpa doa membuat jiwa seperti rumah yang pintunya tidak dikunci. Ia berkata kepada seorang peniten, "Musuh sangat sabar menunggu kelengahan manusia, tetapi doa yang sederhana pun dapat menutup pintu itu." Umat yang mendengar nasihat ini sering menyadari bahwa doa malam bukanlah kewajiban berat, melainkan perlindungan lembut yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Malam sering terlihat tenang di mata manusia, tetapi kehidupan rohani tidak pernah benar-benar berhenti. Ketika seseorang menutup hari tanpa doa, ia memasuki malam tanpa terlebih dahulu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Doa sebelum tidur menjadi cara sederhana untuk menempatkan hidup di dalam penjagaan ilahi. Pada saat itulah seseorang mempercayakan seluruh malamnya kepada Tuhan yang berjaga. Karena itu doa malam bukan sekadar kebiasaan, melainkan bentuk penyerahan hati kepada Tuhan. Tidur bukan sekadar proses biologis untuk memulihkan tubuh. Tidur adalah medan pertempuran rohani, di mana tujuan hidup seseorang bisa dikuatkan atau justru dirampas saat tubuh terbaring tidak berdaya. Jika Anda sering bangun dalam keadaan lelah, bingung, atau merasa terkuras secara rohani, itu bukan sekadar insomnia. Hal itu bisa menjadi tanda adanya gangguan rohani. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan 5 hal yang terjadi ketika Anda tidur tanpa berdoa. Hal pertama yang terjadi ketika Anda tidur tanpa berdoa adalah pagar perlindungan rohani Anda mulai melemah. Anda harus memahami konsep tentang pagar perlindungan ini. Setiap orang percaya memiliki sistem keamanan rohani yang Tuhan tempatkan di sekeliling hidupnya. Sistem keamanan ini disebut sebagai pagar perlindungan. Pagar ini melindungi setiap bagian hidup Anda, mulai dari kehidupan pribadi hingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Anda. Namun sistem keamanan itu bisa menjadi sangat lemah ketika Anda mulai mengabaikan kehidupan rohani Anda. Hal ini terutama terjadi ketika hubungan Anda dengan Tuhan tidak lagi dijaga dengan sungguh-sungguh. Semakin Anda hidup dengan semangat bagi Tuhan, semakin tinggi dan semakin menyala pagar perlindungan itu. Namun semakin Anda menjauh dari Tuhan, semakin lemah pula sistem perlindungan tersebut. Dalam Ayub 1 ayat 10, musuh berkata kepada Tuhan, "Bukankah Engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah Kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Pernyataan ini mengungkapkan suatu kebenaran yang mendalam.
Ada batas perlindungan gaib yang mengelilingi setiap anak Tuhan yang sejati. Pagar perlindungan ini dipelihara melalui persekutuan dengan Tuhan dan melalui firman yang diucapkan. Ketika Anda berdoa, sebenarnya Anda sedang mengaliri pagar itu dengan kuasa. Namun ketika Anda pergi tidur tanpa mengakui Tuhan dan tanpa berdoa, pagar itu menjadi sangat lemah. Bayangkan, seperti api unggun di tengah hutan belantara. Selama api itu terus dijaga, binatang buas akan menjauh. Namun jika api itu dibiarkan padam, lingkaran cahaya akan semakin mengecil. Ketika lingkaran cahaya mengecil, para pemangsa akan semakin mendekat. Doa adalah bahan bakar bagi api rohani Anda. Ketika Anda tidak berdoa, secara rohani Anda sedang tidur dalam kegelapan. Dalam keadaan itu, Anda menjadi lebih mudah dijangkau secara rohani. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang mengalami kelumpuhan tidur, ketakutan tiba-tiba, atau merasa ada kehadiran di dalam ruangan. Hal itu terjadi karena pintu masuk rohani tidak ditutup melalui otoritas doa yang diucapkan oleh mulut Anda. Anda harus menyadari bahwa musuh bertindak seperti pencari celah. Musuh selalu mencari kesempatan untuk menyerang Anda. Malam tanpa doa dapat menjadi undangan bagi musuh untuk gangguan rohani Anda. Pada suatu kesempatan, seorang ibu datang kepada Padre Pio dengan wajah cemas dan berkata, "Padre, anak saya sering menjerit ketakutan di malam hari." Padre Pio bertanya dengan tenang, "Apakah kalian berdoa bersama sebelum tidur?" Ibu itu menjawab, "Kadang kami melewatkan doa malam, Padre." Padre Pio lalu berkata dengan lembut, "Doa keluarga sebelum tidur seperti menyalakan lampu di rumah. Kegelapan tidak berani tinggal di tempat yang terang." Nasihat itu membuat sang ibu mulai berdoa bersama anaknya setiap malam, dan ketakutan yang dahulu sering muncul perlahan menghilang. Dunia roh tidak peduli pada kelelahan Anda. Dunia roh memperhatikan api rohani Anda. Anda akan berkata bahwa Tuhan tetap melindungi Anda karena Ia mengasihi Anda. Ya, itu benar bahwa Tuhan mengasihi Anda. Namun Tuhan juga telah memberikan kepada Anda otoritas untuk mengatur malam Anda. Mazmur 91 ayat 5 berkata, "Engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang." Ayat ini menegaskan perlindungan ilahi yang utuh, di mana orang yang berlindung kepada Allah tidak perlu takut akan bahaya, baik yang tersembunyi pada malam maupun yang terang-terangan pada siang. Namun janji ini diberikan kepada mereka yang tinggal di tempat perlindungan yang maha tinggi. Doa adalah tindakan memasuki tempat perlindungan itu. Jika Anda tidak masuk ke dalamnya, Anda seperti berdiri tanpa perlindungan di tempat yang terbuka. Hal berbahaya kedua yang terjadi ketika Anda tidur tanpa berdoa adalah musuh mulai menaburkan lalang di dalam pikiran dan masa depan Anda. Ini adalah salah satu kebenaran penting yang perlu Anda pahami. Dalam Matius 13 ayat 25, Yesus berkata, "Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata musuh datang karena mereka berdosa. Musuh datang karena mereka sedang tidur dan tidak waspada. Musuh tidak datang untuk langsung menghancurkan gandum itu. Musuh datang untuk menanam sesuatu yang akan tumbuh bersama dengan tujuan hidup Anda dan kemudian melemahkannya. Ketika Anda tidur tanpa doa, pikiran bawah sadar Anda menjadi terbuka. Malam hari dapat menjadi waktu ketika pengaruh rohani bekerja tanpa disadari. Pernahkah Anda pergi tidur dengan perasaan bahagia dan penuh harapan? Tetapi keesokan harinya Anda bangun dengan perasaan sedih, cemas, atau marah
tanpa alasan yang jelas. Hal itu bukan sekadar perubahan suasana hati. Itu bisa menjadi lalang yang ditaburkan oleh musuh saat Anda tidur. Musuh menanam benih keputusasaan, benih hawa nafsu, atau benih kebingungan di dalam roh Anda ketika pertahanan Anda sedang lemah. Mari kita melihat kata lalang yang digunakan dalam ayat ini. Kata itu merujuk pada sejenis rumput liar yang pada tahap awal terlihat persis seperti gandum. Perbedaannya baru terlihat ketika tanaman itu sudah tumbuh besar. Ini adalah hal yang sangat dalam. Musuh dapat menanam sesuatu dalam hidup Anda pada malam tanpa doa yang tampak seperti pikiran Anda sendiri. Anda bangun dan merasa bahwa Anda tidak cukup baik, atau Anda sebaiknya menyerah saja. Anda mengira bahwa itu adalah pikiran Anda sendiri, padahal sebenarnya tidak demikian. Itu adalah lalang yang ditaburkan oleh si jahat karena Anda tidak membersihkan suasana rohani dengan doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur bertindak seperti penyaring rohani. Doa membersihkan pikiran dari sisa-sisa beban sepanjang hari. Doa juga menempatkan penjaga atas pikiran bawah sadar Anda. Padre Pio pernah berkata kepada seorang pemuda yang sering diganggu pikiran buruk pada malam hari, "Anakku, sebelum tidur serahkan pikiranmu kepada Tuhan, seperti engkau menyerahkan sebuah buku kepada penjaga perpustakaan." Pemuda itu bertanya, "Mengapa harus begitu, Padre?" Padre Pio menjawab, "Karena pikiran yang tidak dijaga akan dibaca oleh musuh." Nasihat sederhana itu membuat pemuda tersebut mulai menutup hari dengan doa singkat. Dan perlahan pikirannya menjadi lebih damai. Ketika Anda berdoa, Anda seolah berkata, "Roh Kudus, jagalah taman hatiku malam ini. Jangan biarkan apapun masuk." Tanpa doa itu, Anda membiarkan hati Anda terbuka. Siapapun yang lewat dapat menaburkan benih kehancuran di dalam tanah hati Anda. Konsekuensi ketiga adalah Anda kehilangan kesempatan menerima wahyu dan petunjuk ilahi. Tidur diciptakan oleh Tuhan bukan hanya untuk beristirahat. Tidur juga merupakan waktu bagi Tuhan untuk menyatakan sesuatu. Dalam Ayub 33 ayat 14-16 tertulis bahwa Tuhan berbicara sekali, bahkan 2 kali, tetapi manusia tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan pada malam hari, ketika tidur nyenyak menimpa manusia. Saat manusia terlelap di tempat tidurnya, Tuhan membuka telinga manusia dan memeteraikan pengajaran bagi mereka. Perhatikan bagian ini dengan baik. Tuhan memeteraikan petunjuk ketika manusia sedang tidur. Malam hari dapat menjadi waktu ketika Tuhan mengajar dan menyatakan kehendak-Nya. Ketika tubuh Anda tenang dan pikiran sadar Anda tidak lagi aktif, Tuhan dapat menaruh solusi, ide kreatif, peringatan, dan arahan ke dalam roh Anda. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami. Ibarat menerima sinyal radio, penerimanya harus dinyalakan dan disetel pada frekuensi yang tepat. Doa adalah mekanisme penyetelan itu. Ketika Anda pergi tidur tanpa doa, roh Anda menjadi tumpul. Roh Anda dipenuhi dengan kebisingan hari itu, seperti pertengkaran, tekanan pekerjaan, dan berbagai kekhawatiran. Dalam salah satu kesaksiannya, seorang peziarah berkata kepada Padre Pio, "Padre, saya jarang bermimpi apapun tentang Tuhan." Padre Pio bertanya, "Apakah engkau berbicara kepada Tuhan sebelum tidur?" Peziarah itu menjawab, "Tidak selalu." Padre Pio lalu berkata, "Jika engkau tidak membuka pintu bagi Tuhan sebelum tidur, bagaimana engkau berharap Dia masuk membawa pesannya?" Kata-kata itu membuat banyak orang memahami bahwa doa malam adalah undangan bagi Tuhan untuk hadir dalam keheningan tidur manusia. Secara fisik Anda memang tidur, tetapi roh Anda tidak berada pada posisi yang siap menerima. Anda mungkin tetap bermimpi, namun mimpi itu bisa menjadi kacau
tidak jelas, atau tidak berarti karena salurannya tidak bersih. Anda kehilangan kunjungan Tuhan pada malam itu. Itulah gambaran dari tidur tanpa doa. Anda tidak siap untuk perjumpaan ilahi. Banyak dari kita berseru kepada Tuhan meminta jawaban sepanjang hari. Namun Tuhan berkata, "Aku sudah mencoba berbicara kepadamu di malam, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu tidak mengundang aku ke dalam tidurmu." Kita melihat hal ini pada kisah Samuel di dalam Alkitab. Ia sedang tidur di bait Tuhan dalam posisi yang benar. Namun ia perlu belajar bagaimana menjawab suara Tuhan. Ketika Anda berdoa sebelum tidur, katakanlah, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengarkan." Dengan melakukan itu, Anda sedang mempersiapkan perekam roh Anda untuk menangkap bisikan dari surga. Tanpa persiapan ini, Anda bangun dalam keadaan kosong. Anda tidak memiliki strategi ilahi yang Anda butuhkan untuk menghadapi hari berikutnya. Tuhan selalu berbicara, namun roh yang tidak berdoa terlalu tuli untuk mendengar. Hal keempat yang terjadi adalah Anda menjadi rentan terhadap pencemaran rohani dan jamuan malam. Ini adalah suatu pengungkapan yang berat yang memerlukan kedewasaan rohani untuk memahaminya. Dalam dunia roh, ada kekuatan kegelapan yang sering disebut sebagai pemberi jamuan malam. Mereka adalah kekuatan jahat yang berusaha memberi makan Anda dalam mimpi. Mereka bekerja melalui pengalaman mimpi yang tampak nyata bagi orang yang mengalaminya. Pernahkah Anda bermimpi makan makanan aneh atau berada di suatu perjamuan bersama kerabat yang sudah meninggal? Atau mungkin Anda bermimpi melakukan tindakan yang tidak bermoral di dalam mimpi. Hal-hal ini bukan sekadar aktivitas saraf di otak. Hal-hal ini adalah transaksi rohani. Ketika Anda makan dalam mimpi, seringkali itu merupakan bentuk racun rohani. Hal ini juga menciptakan siklus kegagalan, di mana Anda hampir mencapai terobosan, tetapi kemudian semuanya runtuh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena roh Anda tidak cukup kuat untuk menolak hal tersebut. Mazmur 23 ayat 5 berkata, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Ayat ini menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang menyediakan pemeliharaan, kehormatan, dan kelimpahan berkat, bahkan saat menghadapi musuh atau kesulitan. Padre Pio pernah memperingatkan seorang pria yang sering mengalami mimpi buruk. Pria itu berkata, "Padre, saya sering bangun dengan rasa takut setelah mimpi yang aneh." Padre Pio bertanya, "Apakah engkau membuat tanda salib dan berdoa sebelum tidur?" Pria itu menjawab, "Tidak, Padre, saya jarang melakukannya." Padre Pio berkata dengan tegas, "Jangan pernah masuk ke dalam malam tanpa membawa nama Tuhan." Kata-kata itu mengingatkan banyak orang bahwa doa malam adalah perlindungan nyata dalam pertempuran rohani yang tidak terlihat. Tuhan menyediakan meja, tetapi musuh juga berusaha menyiapkan meja tiruan. Ketika Anda berdoa sebelum tidur, Anda sedang menguduskan roh Anda. Anda sedang menyatakan bahwa tubuh Anda adalah bait Roh Kudus. Anda juga menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang jahat yang memiliki hak untuk menyentuh Anda. Anda sedang memasang tanda jangan ganggu pada roh Anda yang harus dihormati oleh roh jahat. Namun ketika Anda lupa berdoa, Anda seperti rumah yang tidak memiliki pintu. Setiap roh yang berkeliaran di tempat-tempat kering dan mencari tempat beristirahat dapat memutuskan untuk tinggal di sekitar Anda. Mereka membawa berbagai beban seperti ketakutan, hawa nafsu, kemarahan, dan kelemahan. Semua itu mereka letakkan pada diri Anda. Akibatnya Anda bangun dengan perasaan kotor secara rohani. Anda merasa terputus dari Tuhan.
Anda memerlukan setengah hari hanya untuk kembali merasa normal. Hal itu terjadi karena Anda menghabiskan malam Anda berada dalam pencemaran rohani. Anda harus memahami bahwa malam adalah waktu ketika kuasa-kuasa sihir paling aktif. Musuh menargetkan kamar tidur orang yang tidak berdoa. Namun seorang Kristen yang berdoa seperti bara api yang menyala. Bara api itu tidak dapat disentuh. Ketika Anda berdoa dengan api sebelum tidur, siapapun yang mencoba masuk secara rohani ke dalam kamar Anda akan terbakar. Anda menjadi ancaman bagi kerajaan kegelapan. Doa Anda menciptakan suhu rohani yang tidak dapat ditahan oleh roh jahat. Konsekuensi kelima dan mungkin yang paling tragis adalah hari berikutnya menjadi tidak terarah dan penuh kekacauan. Kita sering menganggap doa sebelum tidur sebagai cara menutup hari. Namun secara rohani, doa itu sebenarnya membuka hari berikutnya. Dalam tradisi Yahudi, hari dimulai saat matahari terbenam. Dalam Kejadian 1 ayat 5 berkata, "Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama." Tuhan menghitung petang sebagai awal. Artinya hari esok Anda sebenarnya dimulai malam ini. Ketika Anda gagal berdoa sebelum tidur, Anda berjalan menuju hari esok dalam keadaan buta dan tidak siap. Anda belum mengirimkan penguatan rohani ke depan. Doa seperti mengirim pasukan pengintai ke masa depan untuk membersihkan jalan. Anda dapat berdoa untuk hari esok Anda. Anda dapat berkata, "Tuhan, aku menyatakan bahwa pertemuanku besok pagi akan diberkati." Anda dapat mengikat setiap kecelakaan, setiap keterlambatan, dan setiap gangguan yang menunggu Anda. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda berada di bawah kendali apapun yang terjadi sepanjang hari. Anda hanya bereaksi terhadap keadaan. Padre Pio pernah berkata kepada seorang peziarah yang mengeluh tentang hari-harinya yang selalu kacau, "Mulailah harimu sejak malam sebelumnya." Orang itu bertanya, "Bagaimana caranya, Padre?" Padre Pio menjawab, "Berdoalah sebelum tidur dan serahkan esok kepada Tuhan." Nasihat itu sederhana, tetapi banyak orang yang mempraktikkannya kemudian merasakan bahwa hari mereka menjadi lebih tenang dan terarah. Anda bangun dan kehidupan seolah hanya terjadi begitu saja kepada Anda. Anda terjebak dalam kemacetan. Anda terlibat dalam pertengkaran. Anda terjebak dalam perasaan kecewa. Lalu Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa hari Anda terasa sangat buruk? Itu bukan sekadar keadaan buruk. Itu adalah kurangnya persiapan rohani. Ayub 38 ayat 12 berkata, "Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Anda memiliki kuasa untuk memerintahkan pagi, namun waktu terbaik untuk melakukannya adalah pada malam sebelumnya." Anda memprogram hari Anda, sementara musuh juga mencoba memprogramnya. Jika Anda tidur tanpa doa, Anda sedang menyerahkan kendali hidup Anda kepada keadaan. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah kapal. Doa menetapkan arah kemudi kapal itu untuk hari berikutnya. Jika Anda tertidur tanpa menetapkan arah kemudi itu, kapal akan hanyut. Kapal itu bisa hanyut menuju batu karang, menuju badai, atau menuju arus yang salah. Anda bangun dan menyadari bahwa Anda telah keluar dari jalur. Kemudian Anda harus menghabiskan seluruh tenaga untuk kembali ke jalur yang benar. Anda tidak dapat menaklukkan sesuatu yang tidak Anda hadapi. Anda juga tidak dapat memiliki suatu hari yang tidak Anda doakan. Anda tidak harus berdoa selama 3 jam jika Anda sangat lelah. Namun Anda harus membangun hubungan dengan Tuhan. Anda harus mengucapkan firman Tuhan. Jadikan ini kebiasaan yang tidak dapat ditawar.
Bahkan, jika Anda harus merangkak ke sisi tempat tidur Anda, jangan menutup mata sebelum menyerahkan roh Anda kepada Bapa. Yesus berkata di kayu salib, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Jika Yesus, Anak Allah, harus menyerahkan rohnya kepada Bapa, terlebih lagi kita, jangan biarkan musuh mencuri satu malam lagi dari hidup Anda. Jangan biarkan dia memberi Anda makanan dari mejanya. Ambillah kembali malam Anda. Jadikan kamar tidur Anda sebagai tempat kudus. Ketika Anda melakukan hal ini, Anda akan menemukan bahwa tidur Anda menjadi manis. Alkitab menjanjikan hal itu dalam Amsal 3 ayat 24 berbunyi, "Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak." Ayat ini menjanjikan ketenangan, rasa aman, dan perlindungan Tuhan atas kekhawatiran hidup Anda, yang menghasilkan tidur yang nyenyak bagi Anda yang hidup dalam hikmat dan bersandar penuh kepadanya. Kelumpuhan tidur akan dipatahkan, beban berat akan terangkat. Hal itu terjadi karena Raja Kemuliaan telah mengambil tempat dalam penjagaan malam Anda. Ingatlah bahwa pertempuran sering dimenangkan atau dikalahkan bahkan sebelum matahari terbit. Karena itu, inilah semuanya yang perlu Anda ketahui. Jika Anda percaya bahwa Tuhan menjaga Anda saat Anda berdoa, tuliskan doa sederhana ini di kolom komentar sebagai tanda iman Anda. Tuhan Yesus, lindungi aku dan keluargaku sepanjang malam ini. Amin. Sebelum Anda menutup mata setiap malam, ingatlah bahwa doa bukan sekadar kebiasaan rohani. Doa adalah perlindungan, penjagaan, dan juga pintu bagi Tuhan untuk berbicara kepada Anda. Jangan biarkan malam berlalu tanpa menyerahkan diri Anda kepada Tuhan. Jadikan doa malam sebagai perisai yang melindungi hati, pikiran, dan hidup Anda. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.